Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah mulai ayat 197 sampai ayat 202. Insya Allah akan saya bacakan ayatnya, saya bacakan arti berkata, terjemah, asbabun nuzul, tafsir, khasanah ilmu pengetahuan, dan juga munasabah ayat. Semoga bermanfaat, menambah keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, wa man farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, wa tazawwadu fa innallaha khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَةٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُروهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Al-hajju, haji, maksudnya musim haji. Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang telah dimaklumi. Yakni pelaksanaan ibadah haji itu terdapat pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Pada bulan-bulan itu seorang dapat melaksanakan ihram untuk berhaji. Waman farodo, maka siapa yang mengerjakan fihinna, di dalamnya, maksudnya bulan-bulan itu, al-hajja, ibadah haji, yakni siapapun yang melaksanakan ihram untuk berhaji pada bulan-bulan itu, fala rafasa, maka tidak boleh rafas, yakni tidak boleh berjima, wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik, yakni tidak boleh mencaci dan mencela, wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan, yakni tidak boleh bertengkar, fil haji, ketika haji, yakni dalam masa ihram atau haji. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian perbuat, min khairin, dari kebaikan, yakni apapun yang kalian tinggalkan, baik rafas, perbuatan fasik, maupun berbantah-bantahan dalam keadaan ihram, ya'lamullahu, niscaya Allah mengetahuinya. Wahai orang-orang yang berakal, dan berbekallah kalian berupa bekal harta. Menurut satu pendapat, hendaklah kalian membawa bekal harta sebanyak mungkin, sehingga kalian dapat menjaga diri dari meminta-minta. Jika tidak, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang berakal. Wa inna khairaz zati, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, at-taqwa, adalah takwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, yakni karena sesungguhnya takwalah merupakan sebaik-baik bekal dibandingkan bekal dunia. Watakuni, dan kalian bertakwalah kepadaku, yakni takwalah kepadaku ketika ihram, ya ulil albab, baik orang-orang yang berakal. Ayat ini berhubungan dengan beberapa orang penduduk Yaman yang pergi haji tanpa membawa perbekalan, sehingga di tengah perjalanan menerima perlakuan zalim dari sebuah keluarga. Karenanya Allah Ta'ala melarang mereka melakukan hal seperti itu. Terjemah ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia melakukan rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa,
dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Laisa alaikum junahun, tidak ada atas kalian dosa, antabtagu, untuk kalian mencari, maksudnya yakni berusaha mendapatkan, fadlam, karunia, mirrobikum, dari Tuhan kalian, karunia dari Rob kalian dengan jalan berdagang dalam keadaan ihram. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan beberapa orang yang menyangka tidak boleh melakukan jual beli dalam keadaan ihram. Lalu Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada mereka. Faida, maka jika afatum, kalian bertolak, min, dari Arafah, yakni apabila kalian kembali dari Arafah menuju Mas'aril Karam, fadkuru, maka kalian berzikirlah Allah, kepada Allah, maksudnya berzikirlah kepada Allah, menyebut Allah baik dengan lisan maupun dengan hati, indal Mas'aril Karam, di Mas'aril Karam. Wadkuruhu, dan kalian berzikirlah, kama hadakum, sebagaimana telah kami tunjukkan pada kalian. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah subhanahu yang ditunjukkan kepada kalian. Wa in kuntum, dan meskipun kalian adalah min qablihi, dari sebelum itu, yakni sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum adanya Al-Qur'an dan sebelum adanya Islam, laminadzolin, benar-benar termasuk dari orang-orang yang sesat, yakni orang-orang kafir. Terjemah ayat 198, bukanlah sesuatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Karam, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Suma, kemudian, awidu, bertolaklah kalian, min khaisu, dari seiring mana afadho, telah bertolak, an-nasu, orang-orang, yakni berangkatlah kalian dari tempat penduduk Yaman berangkat. Astaghfiru, dan kalian memohonlah ampunan Allah, kepada Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah mengampun, memberi pengampunan kepada orang-orang yang bertobat. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang wafat dalam keadaan bertobat. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan sekelompok orang yang disebut Al-Misiyun. Mereka enggan keluar dari Mekah menuju Arafah untuk menunaikan haji. Allah Ta'ala melarang mereka melakukan perbuatan tersebut, seraya memerintahkannya agar berangkat ke Arafah. Terjemah ayat 199, kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang bertolak Arafah, ya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Faida, maka jika qadaitum, kalian menyelesaikan, manasikakum, ibadah haji kalian, yakni kalian telah menyelesaikan ibadah haji, menyelesaikan sunnah-sunnah haji kalian, fadkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, ucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, kadzikrikum, seperti dahulu kalian sebut-sebut abaakum, bapak-bapak kalian, sebagaimana kalian menyebut leluhur kalian. Dan ucapan ya abi, ya abi, menurut satu pendapat, udkurullaha, yakni ingatlah kalian kepada Allah Ta'ala atas kebaikannya, kadzikrikum abaakum, sebagaimana pada masa jahiliyah kalian suka menyebut-nyebut kebaikan leluhur kalian. Atau asad di zikro, zikir yang lebih banyak, yakni bahkan berzikirlah lebih banyak daripada bilangan di mana kalian menyebut-nyebut leluhur kalian. Wa minan nasi, maka di antara manusia, mayakulu, ia mengatakan, di antara manusia ada yang berdoa, maksudnya pada saat wukuf, Rabbana, wahai Tuhan kami, fidunya, di dunia, yakni berilah kami di dunia ini unta, sapi, biri-biri, hamba saya laki-laki dan perempuan, serta harta kekayaan.
wama dan tidaklah lahu baginya fil akhirati di akhirat min kholak dari bagian pahala, yakni bagian di dalam surga atas ibadah haji itu. Terjemah ayat 200, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Wa minhum dan di antara mereka mayyaqulu, ada yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami. Dan di antara mereka ada juga yang berdoa, Rabbana, karuniailah kami, yakni berilah kami fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan berupa ilmu, berupa ibadah, terpelihara dari dosa, syahadat dan ghanimah. Wa fil akhirati dan di akhirat, hasanah, kebaikan, dan kebaikan di akhirat berupa surga dan kenikmatannya. Wakina dan peliharalah kami azabannar, dari siksa api neraka, yakni hindarkanlah kami dari azab kubur dan neraka. Terjemah ayat 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ulaika, mereka itu, yakni pemilik sifat-sifat tersebut di atas, lahum, bagi mereka, nasibum, bagian, yakni bagian yang melimpah di dalam surga, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan, yakni pahala ibadah haji mereka. Wallahu, dan Allah, sari'ul hisab, amat cepat perhitungannya, yakni apabila dia menghisab maka hisabnya sangat cepat. Menurut satu pendapat lain, teramat cepat pemeliharaannya. Ada pula yang berpendapat maha dahsyat siksaannya kepada ahli riya. Terjemah ayat 202, mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Munasabah ayat ibadah haji dan umrah. Pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan tentang masalah ibadah haji, ibadah puasa, dan perang dalam Islam. Maka pada ayat ini dijelaskan lagi perihal ibadah haji beserta hukum-hukum dan manasiknya. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 200. Mujahid meriwayatkan bahwa sebagian orang-orang Arab ketika kembali dari haji singgah ke Jamarot, tempat melempar jumroh, dan menyebut-nyebut nenek moyang serta amal perbuatan mereka. Kemudian turunlah ayat ini. Ibnu Abbas berkata, orang-orang Arab biasa mendatangi Jamarot ini dan mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini penuh dengan hujan, panen melimpah, tahun penuh karunia dan kebaikan. Namun mereka tidak menyebut sedikit pun urusan akhirat. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Tafsir At-Tabari Al-Baqarah ayat 200. Maksud ayat ini adalah apabila kamu telah selesai melaksanakan haji dan telah menyembelih binatang-binatang korbanmu, maka berzikirlah kepadanya dengan ketaatan dan ketundukan terhadap perintahnya dan beribadah karenanya. Zikir yang diperkenankan di sini adalah zikir takbir sebagaimana diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Maka berzikirlah kepada Allah. Ketika itu Allah menetapkan untuk bertakbir padanya dan menganjurkan agar memelihara zikir itu, seperti anak-anak sering menyebut nama bapaknya dengan ketundukan padanya dan merendahkan diri kepadanya seraya memohon secara sungguh-sungguh agar kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi, seperti halnya seorang memohon dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tuanya dan seorang anak kecil memohon dengan sungguh-sungguh kepada ibu bapaknya. Bahkan lebih dari itu, karena kenikmatan yang dimiliki oleh mereka dan nenek moyangnya adalah karunia Allah. Selanjutnya Allah menjelaskan
dua jenis manusia yang berdoa kepadanya. Ada yang minta dunia saja, ada pula yang minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada di halaman 534 sampai 544. Tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 200. Ayat ini menunjukkan anjuran Allah SWT kepada umat manusia agar selalu memohon kebaikan dunia dan akhirat setiap usai melakukan ibadah. Allah SWT mencontohkan ibadah yang dilakukan para nabi dan rasul serta orang-orang saleh yang hidup sebelum Islam. Sehari-hari mereka disibukkan dengan berzikir dan melakukan berbagai amal kebaikan. Dalam ayat ini Allah SWT juga menekankan kepada hambanya agar menjalankan doa ini untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam ayat tadi sebuah doa sebagai berikut: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Doa ini mengandung makna sangat agung, yaitu permohonan mendapatkan perlindungan dari api neraka, merupakan penegasan dari doa-doa yang disebutkan sebelumnya. Jika seseorang memohon perlindungan dari api neraka, berarti ia memohon untuk dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan yang dapat menggelincirkannya ke jurang kesesatan. Itulah maksud dari kebaikan atau hasanah pada doa tersebut, sehingga kelak akan mendapatkan kebaikan di akhirat berupa pahala surga dan ridho Allah SWT. Akhir ayat ini menegaskan ketika seorang hamba memanjatkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, ia akan mendapatkan dua anugerah dari Allah SWT, yaitu rahmat di dunia dan akhirat. Sungguh mereka kelak akan menghadap Allah SWT dengan penuh bahagia. Ada di halaman 118 sampai 119. Doa dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 201. Doa mohon kebaikan. Dalam ayat ini terdapat dua kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini mengandung permohonan mendapatkan perlindungan dari api neraka, merupakan penegasan dari doa-doa yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Jika seseorang memohon perlindungan dari api neraka, berarti dia memohon untuk dijauhkan dari kemaksiatan yang dapat menggelincirkannya. Itulah kata hasanah pada doa tersebut. Qasim bin Abdurrahman mengatakan bahwa siapa yang hatinya selalu bersyukur, lisannya selalu berzikir dan bersabar, ia akan diberi kebaikan di dunia dan akhirat serta diselamatkan dari api neraka. Akhir ayat ini menegaskan bahwa ketika seorang hamba berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, ia akan mendapatkan dua anugerah, yaitu rahmat di dunia dan di akhirat. Ada di halaman 119 Ibnu Katsir. Hasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 200. Ibadah haji dan umroh. Memberi air untuk orang-orang yang sedang berhaji atau menjaga Masjidil Haram merupakan salah satu perbuatan baik yang tepat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimanapun harus ditekankan bahwa orang-orang beriman yang membatasi tugas-tugas agama pada tugas-tugas tertentu saja, meskipun memiliki tanggung jawab lainnya, tidak boleh berpikir bahwa perbuatan itu cukup. Perbuatan itu tidak cukup jika dibandingkan dengan perbuatan orang lain yang berjuang dengan mengorbankan harta milik mereka dan hidup karena Allah. Bukanlah merupakan keikhlasan memilih perbuatan yang kurang patut dihargai saat orang lain berpikir bahwa ada yang lebih sesuai dengan nilai moral Al-Quran. Harusnya ya judulnya keikhlasan dalam Telaah Al-Quran terbitan 2003. Kawan-kawan, saya sudah membacakan komplit, semoga bermanfaat. Kita coba. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.